yang kita cintai, kita muliakan guru kita Buya Yahya. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, melindungi beliau, memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, memudahkan segala hajat dan juga cita-cita beliau yang kita cintai, Habib Hisham Al-Habsyi, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Malam hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian virtual dengan pembahasan akidah dan akhlak, dan tema pembahasan malam hari ini adalah tentang kematian. Dan langsung saja tanpa panjang lebar kami persilakan Habib Hisham untuk menyampaikan kajiannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadhi burhanuhu al-maqsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurabah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka begitulah di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Apakah aku adalah Tuhan kalian, hai para ruh? Maka dijawab oleh para ruh tadi, qalu bala. Maka mereka menjawab semua, bala syahidna. Iya betul, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Maka di awal mula segala sesuatu Allah menciptakan ruh bagi jasad kita yang akan Allah ciptakan nanti di dunia. Di dalam alam ruh Allah telah mengikat perjanjian kepada ruh manusia itu dan bertanya, apakah aku adalah Tuhan bagi kalian? Dan mereka pun menyaksikan bahwasanya Allah adalah Tuhan bagi mereka. Lantas setelah itu manusia masuk ke dalam alam berikutnya, yaitu alam rahim, di mana hal ini disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak, fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqi wa ajalihi wa 'amalihi wa syakiyun aw sa'id." Maka di dalam alam rahim inilah manusia pun berada di dalam rahim ibundanya selama pada umumnya kurang lebih selama 9 bulan sehingga dilahirkan atas izin Allah ke dunia, yaitu alam yang ketiga. Di alam yang ketiga yang kita sekarang sedang berada di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita arahan bahwasanya tujuan kehidupan bagi manusia itu adalah 3. Yang pertama yang disebutkan oleh Allah di dalam awal Al-Baqarah dalam kisah Nabi Adam, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka tatkala Allah bercakap-cakap kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan pemimpin di muka bumi. Maka manusia tujuan pertama adalah menjadi pemimpin, pengatur yang menjadi wakil Allah untuk menjaga buminya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa ada tujuan yang kedua untuk dilakukan manusia di dalam kehidupan di alam yang ketiga dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada diriku saja. Maka tujuan yang kedua bagi kita agar kita manusia tidak lupa adalah untuk senantiasa beribadah. Sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami juga akan taat kepada segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan segala sesuatu menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepadanya.
Dan tujuan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dan banyak manusia lupa yang disebutkan di dalam surat Al-Mulk awal juz 29 ayat kedua, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Liyabluwakum, agar Allah dapat menguji kalian, hei manusia, ayyukum, mana di antara kalian ahsanu amala, yang paling terbaik amal perbuatannya. Maka sadari kita manusia ini sekarang di dunia, di alam yang ketiga ini sedang berada di alam ujiannya Allah. Kita berada di dalam simulator yang Allah buat sedemikian rupa sehingga manusia itu kadang lupa dengan kesibukan urusan dunianya bahwasanya mereka itu sedang berada di dalam tempat ujian. Jika lulus, dia akan masuk ke dalam surganya Allah, dan jika gagal, dia akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang manusia yang menjadi pemimpin di muka bumi, yang senantiasa beribadah dan melalui setiap ujian Allah Subhanahu wa taala di setiap detiknya itu, haruslah manusia itu menyadari bahwasanya kita juga akan masuk ke alam yang biasa kita sebut dengan alam barzah. Maka biasanya sebelum dalam proses masuk ke alam yang keempat, maka dikatakan bahwasanya Nabi mengingatkan kepada kita, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya, seperti umur Nabi ketika wafat 63 tahun. Dan itulah umur umat Nabi Muhammad antara 60 atau 70. Jika diberi lebih, maka itu adalah anugerah yang harus disyukuri oleh seorang manusia itu sendiri, dengan senantiasa panjang umurnya disertai dengan ketaatan. Tapi begitulah ketika malaikat Israel datang dan diumumkanlah di masjid-masjid dengan kalimat tarji'nya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah wafat Fulan bin Fulan. Dan hal ini sering kita simak daripada media sosial WhatsApp grup, di mana diumumkan bahwasanya Fulan telah wafat, ada Fulanah telah juga meninggal. Maka itulah tanda bahwasanya manusia akan memasuki daripada alam berikutnya. Seseorang bisa saja sebelum kematiannya ditimpa dengan sakitnya, yang dengan sakitnya menjadi parah dan akhirnya dia nazak dan sakaratul mautnya, sehingga saat itu wafatlah ia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap orang yang bernafas, setiap orang yang Allah beri nyawa dan ruh kepadanya, dha'iqatul maut, dia pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Kita juga akan mati. Dan bagaimana persiapan kita untuk menghadapi kematian? Para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi tentang apa itu roh. Tetapi Nabi tidak bisa menjawabnya. Sehingga turunlah malaikat Jibril yang menjawab dengan ayat Allah, yas'alunaka 'anir ruh. Hei Muhammad, mereka, para sahabatmu, semuanya bertanya kepadamu tentang apa itu ruh. Kul, maka katakanlah Muhammad, lillah. Kul, katakanlah Muhammad bahwasanya itu adalah urusan Tuhanku Allah. Maka kita nggak usah pusing bagaimana apa itu ruh dan bagaimana wujudnya. Tetapi yang jelas kita yang sekarang kesadaran kita adalah ruh bagi kita akan dicabut ketika kematian. Dan dikatakan oleh para ulama tasawuf, dicabutnya kematian itu bagikan karet yang telah tertempel lama di sebuah besi yang akhirnya berkarat, yang akhirnya karet tadi pun harus dilepas. Dan sedemikian rupalah ruh yang sudah lama ada di dalam jasad kita pun akan dilepas daripada badan kita. Maka begitulah proses dicabutnya ruh, sehingga orang-orang pun datang ke rumah kita dan mengucapkan daripada kalimat tahniah, ucapan bela sungkawa, yang mengucapkan a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak. Keluarga kita diucapkan bela sungkawa, a'zamallahu ajrak, semoga Allah membesarkan pahalamu hai keluarga yang ditinggal, wa ahsana azaak, dan memperbaiki daripada kesedihanmu. Maka begitulah kisah ketika baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Maka semua sahabat terheran-heran, bagaimana bisa seorang nabi, seorang rasul akhirnya wafat.
sehingga Sayyidina Umar ketika mendengar berita ini menganggapnya adalah berita hoaks dan sampai mengatakan, aku akan hunuskan pedangku ke leher orang-orang yang mulutnya berani mengatakan bahwasanya Rasulullah telah wafat. Saking tidak percayanya Sayyidina Umar, saat itu banyak para sahabat pun sedih dan hilang ketabahannya. Tetapi datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari luar kotanya, menasehati mereka ketika mengetahui Rasulullah wafatnya, sehingga Sayyidina Abu Bakar mengingatkan kepada para sahabat pada saat itu dengan firman yang difirmankan oleh Allah dan melewati mulut Nabi yang mulia, sehingga saat itu ayat itu pun yang pernah diucapkan oleh Rasulullah pun diulang kembali oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Makana Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum." Tidaklah kecuali hanyalah messenger of God, kecuali hanyalah utusan Allah. Afa imata, apakah jika seorang Muhammad wafat, au kutila atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan membalik atas tumit-tumit kalian, membalik 180 derajat, yakni murtad, maka para sahabat pun akhirnya ingat kembali dengan ayat yang sempat dilupakan itu. Dan Sayyidina Abu Bakar menambahkan di dalam nasihatnya, mauidhahnya, menambahkan, barang sesungguhnya ketahuilah, barang siapa yang dia menyembah seorang Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang dia menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka dari situlah akhirnya para sahabat pun menerima daripada kepergian baginda Nabi Muhammad SAW yang wafat di usia 63 tahunnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitulah kematian akan menyertai kita. Hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Hingga yang mewarisi bumi beserta isinya yang layak hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ahli warisnya, karena setiap orang yang wafat akan meninggalkan warisnya untuk anak-anaknya. Dan ketika anak dari jenazah yang wafat itu pun ikut wafat, maka dia hanya mewarisi bagi cucu-cucunya, dan pada akhirnya tidak ada yang mewarisi daripada apa yang ada di alam semesta ini kecuali hanya Allah. Wa anta khairul warithin, dan engkau ya Allah adalah sebaik-baiknya ahli waris yang mewarisi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lagi-lagi Allah mengingatkan kita di dalam ayat lainnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Karena kata Allah apa? Bagaimana manusia ini kok bisa kafir dengan kaifa takfuruna billah? Bagaimana seorang manusia itu bisa kafir kepada Allah? Kok bisa-bisanya ada manusia itu nentang, ya, tidak mau patuh kepada Allah? Kok bisa, kata Allah, wa kuntum amwata, padahal dulu yang namanya manusia itu tidak ada. Kita sebelum lahir tidak ada jasad kita ini. Ketika Indonesia merdeka tahun 45, kita tidak ada. Kuntum amwata, dulunya kalian itu tidak ada, kata Allah, fa ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum. Setelah kita hidup di dunia, Allah akan matikan kalian. Tsumma yuhyikum. Kemudian Allah akan hidupkan kalian. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepada Allah tempat kembali kita. Artinya apa? Artinya kita umat Islam beriman kepada iman yang kelima, iman kepada akhirat. Kita meyakini ada kehidupan setelah kematian. Kita tidak seperti orang ateis yang mengatakan, oh tidak ada lagi setelah kematian, kehidupan itu tidak ada lagi. Dan kehidupan yang ada bagi kita sekarang, kata orang-orang ateis, adalah anugerah dari alam semesta untuk kita dapat menyaksikan keindahannya. Dan setelah mati, selesai urusannya. Kita tidak seperti ateis yang mengatakan demikian. Kita juga tidak seperti Hindu Buddha yang mengatakan ketika manusia itu mati, maka dia akan dihidupkan lagi dalam kehidupan dunia yang baru. Maka dia akan wafat lagi, hidup lagi, wafat lagi. Dan begitulah proses reinkarnasi. Tetapi kita manusia
akan Allah matikan, dan dengan mati itu Allah hidupkan, dan itulah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Maka dunia ini adalah tempat ujian. Mumpung kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita semua di dunia ini adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling mengingatkan di dalam kebenaran dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala di lain ayat berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan. Maka di situ ada pertemuan di antara dua laut yang saling bertemu, tetapi apa? Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya terdapat barzakh. Apa itu barzakh? Dinding ya bagian yang gaib, yang memisahkan di antara keduanya. Dua air yang sifatnya harus salingnya bertemu karena beda sifatnya, karena beda kadar keasamannya, karena berbeda warnanya pun akhirnya tidak bisa bersatu, seakan-akan di antara keduanya terdapat barzakh. Dari sinilah alam barzah, daripada alam keempat yang akan kita akan masuk ke dalamnya, itu dinamakan dengan alam barzah, yaitu satu alam yang tidak kasat mata. Sehingga masuklah seseorang masuk ke dalam alam barzah. Lantas bagaimana keyakinan kita tentang alam barzah? Kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau kira orang-orang yang telah wafat itu mereka itu mati. Jangan, bal ahyaun, akan tetapi mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhannya yaitu Allah, yurzakun, tetap diberikan rizki oleh Allah dengan cara yang kita tidak ketahui. Ya Allah terus memberikan rizki kepada orang-orang yang hidup di alam barzah. Jangan kalian kira yang telah wafat dan hilang ruh serta kesadarannya itu mereka itu wafat. Sesungguhnya mereka hidup di alam barzah di sisi Tuhannya Allah, tetap dalam keadaan mendapatkan rizki. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mula-mula kita masuk alam barzah, kita akhirnya didatangi oleh malaikat munkar dan nakirnya, bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan inti daripada apa yang harus dijawab oleh seorang manusia untuk ia menikmati kehidupan di alam barzah atau dia disiksa di kehidupan di alam barzah. Malaikat munkar dan nakir tadi bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, waman imamuka, dan siapa imammu, waman kiblatuka, dan apa kiblatmu, waman nabiyuka, dan siapa nabimu, waman ikhwatuka, dan siapa saudara-saudaramu. Maka pertanyaan ini pun tidak bisa dijawab oleh orang-orang yang sewaktu di dunia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan gampangnya dijawab oleh orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada keimanan, kepercayaan, keyakinan, yang mereka gampang untuk bersedekah, gampang untuk beramal jariah, karena tujuannya bukan apa? Tujuannya adalah menabung, dan ia menyadari dunia hanyalah tempat ujian, sehingga dia pun dengan gampangnya mengikuti program-program kemuliaan. Dia dengan gampangnya menanam benih-benih daripada pahala yang akan ia panen setiap harinya di alam barzah. Sehingga saat itu orang-orang semacam ini yang terbiasa membaca Al-Qur'annya, maka Al-Qur'an bukan hujjah alaih, bukan hujjah atas orang tersebut, tetapi Al-Qur'an adalah sebagai penolong bagi, hujjallahu, adalah penolong bagi seorang yang ada di alam barzah tadi. Maka datanglah Al-Quran dengan wujudnya, datanglah amal soleh dengan wujudnya, yang bantu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakirnya. Bahkan seseorang yang menghafal daripada Nazam Aqidatul Awam karya As-Sayyid Ahmad, karya Syekh Ahmad Al-Marzuki, maka dengan gampang yang menjawab pertanyaan ini. Ketika ditanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka dijawab dengan syair-syair Nazam Aqidatul Awamnya, wallahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Maka dijawablah
Ketika ditanya, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Maka dijawab dengan syairnya, "Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manaf yantasib. Wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arda'athu Halimatus Sa'diyah." Ya. Dan ketika ditanya waman imamuka, maka dengan gampangnya bahwasanya Al-Qur'an adalah imami. Arba'atu min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha. Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa furqatun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu masuklah seseorang di alam barzahnya. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan mereka untuk dibangkitkan di hari kebangkitan. Yaumal ba'tsi, yaumal mahsyar, hari seseorang dibangkitkan, hari seseorang dikumpulkan di padang mahsyarnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak sekali bercerita di dalam Al-Qur'an tentang hari akhirat. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Dalam surat Al-Zalzalah disebutkan bahwasanya pada hari itu manusia setelah tiupan malaikat sangkakala yang kedua dibangkitkan. Yauma idzin, pada hari itu. Setelah tiupan malaikat sangkakala, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya, fa idza nufikha fis-sur, maka tatkala sur itu, sangkakala itu ditiupkan, maka dibangkitkanlah manusia itu, yasdurun nas, maka muncullah manusia itu ashtatan, dalam keadaan bentuk yang bermacam-macam, liyurau a'malahum, tujuannya adalah untuk melihat amal perbuatan mereka. Barang siapa yang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa dia sekecil apapun melakukan perbuatan baik, maka dia akan melihat balasan kebaikannya. Dan sedikit apapun ia melihat perbuatan buruk, maka ia pun akan membalas keburukannya. Inilah sifat orang yang beriman kepada hari akhirat. Dia tidak berani mengambil hak orang lain, mencuri, mengkhianati amanat. Dia tidak berani menipu di dalam perdagangannya dan lain sebagainya. Karena dia tahu nanti di akhirat ada hari kebangkitan, yaumiddin, yaitu Allah pemilik hari pembalasan yang akan membalas setiap hambanya dengan perbuatan yang ia lakukan sewaktu di dunianya. Maka orang beriman jauh daripada yang namanya berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat zalim. Ya, mereka tetap menjaga diri mereka dari hal-hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surat An-Naba ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan pada saat itu di padang mahsyar. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat. Pada hari itu seseorang akan melihat melihat amal-amal dari apa yang telah ia lakukan sewaktu di dunia, amal-amal yang telah dia perbuat. Dan hari itu wa yaqulul kafiru, orang-orang kafir yang gagal dalam ujian dunia, yang mana ia melakukan dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Dosa pertama daripada 70 kumpulan dosa-dosa besar. Dosa yang pertama musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kafir, musyrik, munafik, zindik itu mereka mengatakan wa yaqulul kafiru, orang-orang kafir tadi mengatakan ya laitani kuntu turaba. Aduh, mudah-mudahan aku itu dulu itu ya hanyalah tanah. Ya, dia nggak minta dihidupkan kembali jadi manusia lagi, takut gagal lagi, tapi mereka berharap coba dulu itu Allah ciptakan aku tanah yang diinjek-injek hina, diinjek-injek manusia, sehingga ketika kiamat tidak ada lagi hisabnya dan hari pembalasan. Mengapa mereka nggak berani minta balik lagi waktu? Mereka nggak berani ingin beramal lagi. Kenapa? Karena mereka takut dengan ujian di dunia mereka akan gagal untuk yang kedua kalinya. Sehingga dengan penyesalannya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Coba dulu tuh aku adalah tanah yang diinjak-injak, tidak apa-apa. Yang penting tidak ada hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keadaan di hari kiamat yang akan kita lalui bersama-sama dan kita semua pasti akan mengalaminya sebagaimana difirmankan oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni.
Hari itu adalah hari di mana seseorang lari daripada orang yang dicintainya, dari ayah dan ibunya. Ia lari dari anak, keluarga, dan kelompoknya. Karena masing-masing dari setiap orang itu mempunyai urusan yang akan ia adili, yang akan diadili di hari hisab, hari mahsyar, hari ba'thi, dan yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi orang-orang yang gampang untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari kematian. Kematian adalah nasihat yang terbaik dalam mengingatkan seseorang untuk jangan terlalu tenggelam di dalam urusan dunianya, apalagi di dalam urusan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka inilah tema pembawaan kita mengenai kematian. Tafadhol kepada narasumber, kita buka sesi tanya jawab. Baik, alhamdulillah, syukran Habib atas ilmu yang sudah disampaikan. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya. Mohon penjelasannya tentang tafsir ayat Al-Quran Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang bunyinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholat. Maka tafsir daripada surat Al-Ma'un ayat keempat dan kelima berkaitan dengan sholat, fawailul lil musallin. Kami bacakan dari tafsir As-Sawi, jilid keempat. Fawailul lil musallin. Maka wailun di situ adalah mubtada, lil musallin khabaru adalah khabarnya, wal fa'u sababiyah, dan fa-nya adalah fa sabab. Ya, wal makna artinya anna du'a alaihim bil wail, bahwasanya maksud ancaman doa atas mereka dengan al-wail, sifat kecelakaan, mutasabbibun an hadhihi sifatid damimah, disebabkan dari sifat yang hina ini, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat. Wa wad'u dhahir wa huwal musallin mawdi'ul mudmar li'annahum ma'at takdzib wa ma udifa ilaih sahuna 'anis shalah ghaira mutakatsirina biha. Jadi ancaman fawailul lil musallin, celakalah bagi mereka orang-orang yang sholat itu, maksudnya bukan orang yang sholat dengan istiqomahnya, yang memenuhi syarat-syarat sahnya, yang selalu tepat waktunya, tetapi maksudnya orang-orang yang sholat pun tetap dianggap celaka ketika dia masuk ke dalam sifat berikutnya. Alladzina, sifat berikutnya yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dari sholatnya. Mereka yang dari sholatnya itu sahun, lalai. Artinya seperti dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitab Musaffati Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu tanpa dasar ilmu, maka jadi dia walaupun sholat tapi tetap celaka. Kenapa? Karena dianggap tidak sholat oleh syariat Islam. Mengapa? Karena mungkin kurang syarat sahnya, karena tidak auratnya, karena tidak tentang ilmu sholatnya, mungkin yang dilakukan sebelum sholat tidak sah karena kurang daripada syaratnya, dan lain sebagainya. Sehingga celaka bagi orang-orang yang sholat, mereka yang lalai daripada sholatnya. Maka PR bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan apa-apa kewajiban bagi kita, dan saat ini ketika seseorang telah balik, maka kewajibannya adalah sholat, maka dia wajib mempelajari agar keluar dari ancaman Allah sebagai orang yang berbuat tetapi celaka. Dan ini Al-Ma'un adalah berbicara mengenai 5 ciri pendusta agama. Ya, ciri yang ketiga itu adalah mereka yang lalai dari Tuhan. Mungkin menjawab pertanyaan. Syukran Habib atas jawabannya. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua
yakni berkenaan dengan Assalamualaikum Ustaz, apakah membasmi semut itu berdosa? Bagaimana hukumnya apabila membasmi semut yang bersarang di rumah karena kehadiran semut tersebut membuat penghuni rumah merasa terganggu, Ustaz? Ya, maka begitulah bahwasanya membunuh semut atau serangga-serangga kecil hukumnya adalah berdosa dan hal itu dilarang. Yang boleh dibunuh daripada hewan adalah mereka hewan-hewan buas yang menyerang secara tiba-tiba dan juga hewan-hewan liar yang membahayakan seperti ular yang berbisa dan hewan-hewan pengerat yang sifatnya itu dapat menjadikan kita itu terkena virus, maka hewan-hewan semacam ini boleh dibasmi demi kemaslahatan. Adapun semut yang mengganggu, kategori mengganggu ini tidak masuk ke dalam kategori di mana kita boleh membasmi hewan. Mengganggu bisa kita singkirkan dengan cara-cara yang tidak mematikan semut tersebut. Selain menyiram, ya karena kalau menyiram mereka akan hanyut dan lain sebagainya. Yaitu dengan cara mungkin disapu, dimasukkan ke dalam sejenis sekop dan dibawa keluar beserta sarang-sarangnya. Dipindahkan ke satu tempat atau dimasukkan plastik dan dibuang ke tempat sampah. Ya, membunuh semut atau serangga dengan cara hal-hal yang demikian adalah dilarang dan paling dilarang adalah membunuh serangga dengan cara membakarnya. Karena dengan cara membakar seperti dalam pertanyaan beberapa waktu yang lalu dalam sebuah pengajian yang kami hadiri yaitu hukum membunuh sejenis nyamuk dengan raket listrik. Ya, dengan raket listrik. Dia kan listrik api ya. Maka menghanguskan nyamuk-nyamuk tadi dengan raket listrik hukumnya adalah dilarang di dalam Islam karena yang dapat menyiksa dan membunuh hanya dengan api yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanamnya. Sehingga itu adalah siksaan daripada Allah khusus bagi hamba-hambanya yang melanggar yaitu dengan api dan kita manusia tidak berhak untuk menyiksa makhluk Allah lainnya seperti serangga dan kita mematikannya dengan api atau daripada listrik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan dibahas oleh para ulama kita yaitu mengenai hukum membelah sejenis kodok ya dengan tujuan ilmu kedokteran. Maka jelas kodok tadi yang dibelah harus dalam keadaan telah wafat bukan karena penyembelihan yang kita lakukan terhadap pembedahan badannya, tetapi hal itu pun oleh satu ulama dianggap boleh karena ingin mengambil ilmu, satu ulama lagi menganggap tidak boleh karena sifatnya menyiksa. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Habib, bagaimana caranya agar kita mudah untuk bangun tahajud dan agar doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon jawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk melakukan sesuatu maka kita harus mempunyai niat. Apa itu niat? Niat itu adalah kemauan plus komitmen. Tidak cukup seseorang yang ingin melakukan tahajud hanya mau-mau saja tanpa ada komitmen, tanpa ada yang ia mulai dari pekerjaan itu. Maka seseorang yang ingin melakukan tahajud dia harus mempunyai niat. An-niyah matiyah. Niat adalah kendaraan seseorang untuk mencapai visi misi yang ia tuju. Niat itu adalah kemauan, keinginan plus komitmen. Maka di antara yang bisa dilakukan daripada niat, tanda komitmen kita untuk melakukan tahajud adalah diantaranya adalah tidur lebih pagi. Artinya ba'da sholat isya, setelah asya makan malam, bisa langsung tidur agar dapat bangun lebih pagi sebelum subuh, agar dapat melakukan sholat tahajudnya. Atau mungkin menyalakan sejenis alarm, dan juga mungkin menitipkan pesan kepada satu orang yang adil, yang amanat, yang bisa membangunkan kita, maka hal itu adalah tanda komitmen seseorang ingin sholat tahajud. Sholat tahajud hukumnya adalah sunnah yang dilakukan secara sendirian. Berbicara mengenai doa-doa yang dilantunkan setelah sholat tahajud, apa syarat doa agar dapat dikabulkan? Di situ Imam Ghazali menggambarkan bahwasanya doa bagikan burung merpati. Yang kalau burung merpati itu mau terbang ke atas langit, dia harus punya sayap kanan, sayap kiri,
kepala dan juga ruh di dalamnya yang dapat menerbangkan burung merpati tersebut. Lantas apa sayap kanannya doa? Sayap kanannya doa adalah baca hamdalah di awal dan di akhir doa. Sayap kirinya doa adalah membaca salawat di awal dan di akhir doa. Kepalanya doa adalah aklul halal, memakan makanan halal. Dan ruhnya doa agar dapat terbang, karena percuma saja ada sayap kanan kiri dan ada kepala tapi tidak ada ruhnya mati, maka burung merpati pun tidak akan dapat terbang. Lantas apa ruhnya doa? Ruhnya doa adalah khusyuk, yang kata Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi dalam kitab Risalatul Jami'ah, beliau mengatakan khusyuk itu syaratnya 3, hadirnya hati, sukunul a'dha, tenangnya anggota badan, wa tafahumul qiraah, dan paham dengan bacaan yang sedang ia lantunkan di dalam doanya. Maka seseorang yang telah khusyuk menjaga makanannya dari makanan yang haram sehingga hanya memakan yang halal, dan juga dia memulai doanya dengan hamdalah dan salawat serta diakhiri dengan keduanya, maka niscaya ia akan mendapatkan doa yang doa hari itu juga akan Allah kabulkan. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah, syukran Habib atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah, Assalamualaikum Habib, izin bertanya Habib, apakah ketika kita nginap di hotel di Bali, kan rata-rata depan kamar itu ada patung-patung dan sesajen. Nah, ketika kita sholat dan berdoa di kamar, apakah malaikat mau masuk dan apakah sholat dan doanya bisa diterima Habib? Dalam hadis yang sangat dikenal, dan hadis ini telah kita sama-sama dengarkan berkali-kali, bahwasanya Nabi menyatakan bahwasanya malaikat rahmat, malaikat kasih sayang tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah tersebut terdapat patung-patung. Maka patung yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah patung bernyawa. Ya, artinya bukan ukiran daun atau bunga atau yang tidak bernyawa, tapi patung yang mengukir benda yang bernyawa seperti manusia atau hewan yang bentuknya adalah 3 dimensi, artinya berbentuk, atau 2 dimensi tapi dia berbayang dan juga berbentuk ketika di center. Dan juga inilah patung yang dimaksud. Maka patung-patung yang dimaksud inilah yang menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah seseorang. Patung ada 2 jenis. Satu, patung yang dibuat hanya untuk tujuan seni, maka ada satu keharaman karena melanggar perintah Allah yang melarang hambanya untuk mengikuti setiap pekerjaan Allah, karena menciptakan makhluk-makhluk bernyawa hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu. Kita manusia tidak mampu. Maka seseorang yang membuat patung, tanda dia menentang daripada tanda dia menentang. Maka patung yang dibuat dengan tujuan seni ada satu keharaman, tetapi bahkan yang dalam pertanyaan yang terdapat di Hotel Bali itu patung yang dibawanya bahkan ada sesajen. Tanda patung ini adalah patung sesembahan, maka patung sesembahan yang bukan patung seni itu pun ada 2 keharaman, satu karena melanggar perintah Allah, dan 2 karena menyekutukan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun urusan doa dan sholat yang dilakukan di dalam rumah yang mungkin masih ada patungnya, maka hukumnya adalah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menerima ibadah dan taubat hambanya. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah, syukran Habib atas jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Bagi sahabat yang ingin bertanya secara langsung, boleh disiapkan dari sekarang pertanyaannya. Kita bacakan dulu pertanyaan tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, kakek dan nenek kami sudah meninggalkan rumah dan tanah. Sertifikatnya atas nama almarhum nenek, bukan atas nama almarhum kakek. Nah, kemudian kakek dan nenek ini mempunyai anak. Anak pertama laki-laki sudah meninggal. Kemudian dari anak tersebut mempunyai anak dua anak perempuan dan istri. Anak kedua yaitu laki-laki juga sudah meninggal. Punya 4 anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian anak ketiga yakni perempuan masih hidup. Punya anak juga 4 perempuan.
ternyata sertifikat tanahnya itu sudah dihibahkan semuanya atas nama menantu anak pertama. Apakah sah Habib dalam hukum waris Islam dan pembagiannya seperti apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam aturan strategi dakwah, maka dikatakan bahwasanya penting kiranya, walaupun di situ sudah ada teori yang dipelajari oleh seorang ustadz atau pendakwah, ada teori tentang hukum waris, kemudian ada syarat dan lain sebagainya, tapi penting kiranya bagi seorang ulama yang akan menjawab sebuah pertanyaan, itu dia berusaha memahami daripada permasalahan yang terjadi. Jadi harus lebih dipahami. Lewat apa dengan cara seorang ulama ini lebih memahami? Lewat dengan bertanya kembali. Dalam pertanyaan semacam ini, apalagi dalam bab waris, kemudian pernikahan dan lain sebagainya, yang mana setiap orang itu kejadian di tempatnya berbeda-beda. Nah, seorang ulama yang memang sudah mempunyai teorinya bisa saja menjawabnya. Tetapi perlu di situ ada satu momen tanya jawab di mana untuk menggali lagi informasi yang dimaksud sehingga jawaban yang diinginkan itu sesuai fatwanya, sesuai dengan orang yang bertanya. Ya, adapun dari pertanyaan tadi kami nanti di akhir akan kami usulkan untuk berkonsultasi secara khusus, tetapi kami jawab secara globalnya. Karena di situ ada pertanyaan, di situ ditanyakan kakek nenek meninggal. Ini meninggalnya barengan, apa kakek duluan yang meninggal atau nenek dulu yang meninggal? Nah, gitu kan? Itu harus ditanyakan dulu siapa yang meninggal duluan, ya. Anggaplah keduanya meninggal secara berbarengan dalam satu musibah. Nah, kemudian ditanyakan juga di situ di pernyataan di situ dikatakan bahwasanya rumah dan tanah. Nah, artinya harta warisan berupa rumah dan tanah. Setiap jenazah yang meninggalkan harta warisan berupa tanah atau properti atau rumah atau kendaraan, maka cara membagi warisannya adalah diuangkan, yukawim. Ya, kira-kira kalau dihargain harganya berapa nih? Sesuai NJOP, sesuai dengan kawasan daerah tersebut, kira-kira harganya berapa? Baru setelah kita tahu harganya, walaupun belum dijual ya, karena dalam masih bentuk properti, barulah dari angka-angka itulah kita persenkan, dan dari persenan itulah baru kita bisa bagi-bagi waris di antara ahli waris yang memenuhi syarat dan yang berhak. Kemudian di situ ada pernyataan bahwasannya ternyata harta warisan berupa rumah dan tanah itu atas nama di aktenya itu adalah atas nama nenek, artinya jenazah perempuan, ya. Itu berarti meninggalkan 3 anak si nenek tadi, yaitu 2 putra yang dua-duanya telah wafat. Di sini harus ditanya lagi, itu antara kakek nenek yang meninggal kakeknya dulu, neneknya dulu, atau putra pertamanya dulu, atau putra keduanya dulu. Ya, kalau dalam pernyataan yang kami tangkap, maka ini terlihat bahwasanya putranya dulu dua-duanya wafat, barulah kakek neneknya wafat. Neneknya meninggalkan harta. Nah, tapi putranya ini, putra si nenek tadi ternyata mempunyai putri. Apakah cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan harta warisan, atau cucu laki-laki dari anak laki juga dapat warisan? Ya, kedua cucu tadi sama kuatnya dengan putra dan putri kandung, kedudukannya sama kuatnya dengan mereka, dan disebut dalam bab waris sebagai far'un waris, yaitu anak cucu keturunan yang dapat mewarisi. Ya. Kemudian yang ketiga, ia meninggalkan seorang putri. Ya, maka putri kandung ini dia mendapatkan warisan. Adapun cucu, ya, yaitu 4 putri dari putrinya nenek yang masih hidup tadi, si putrinya nenek, maka cucu-cucu perempuan itu dalam keadaan tidak lagi mendapatkan harta warisan. Pertama, karena dia bukan masuk ke dalam keturunan yang mewarisi. Kedua, karena ibunya masih hidup. Ya, maka saat ini jenazah jelas-jelas saja meninggalkan ahli waris, yaitu berupa 1 putri kandung, dan juga di situ ada 3 cucu perempuan dari anak laki dan 3 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, maka
hartanya setelah dikalkulasi, misalkan setelah diuangkan tanah dan properti tadi, ternyata harganya 1 miliar, maka setengah bagian milik putri kandung. Ya, karena memenuhi syarat, tidak ada mumathil, tidak ada muasib, maka putri kandung mendapatkan 500 juta, sedangkan sisanya 500 juta asobah dibagi-bagikan kepada para cucu tadi yang dari anak laki-laki, yang anak laki-lakinya putra nenek tadi telah wafat. Ya, maka mereka mendapatkan lidzakari mithlu hadzil untsayain. Bagian laki-laki tentu 2 kali kelipatan bagian perempuan. Jadi kalau perempuan dapat 1, laki-laki cucu laki itu dapatnya 2 bagian. Artinya dari 500 juta yang tadi kami contohkan perkiraan 500 juta itu pun dibagi kepada 9 bagian, di mana 2 bagian itu bagi cucu laki yaitu 2 karena ada 3 berarti 6 bagian udah dibagi, dan sisanya 3 bagian dibagi satu kepada para cucu perempuan. Maka itulah cara pembagian waris yang mungkin jika begini kejadiannya maka begitulah jawabannya. Ya, mungkin nanti bisa kami sarankan untuk berkonsultasi dengan kami jika masih kurang puas dengan jawaban yang dimaksud. Tafadhol. Baik, untuk penanya nanti boleh japri ke admin ya. Jika ingin berkonsultasi dengan Habib secara langsung, khususnya pembahasan bab waris ini. Baik Habib, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah ini berkenaan dengan tema pembahasan kita juga malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Habib, bagaimana caranya agar kita setiap saat ingat kematian, Habib? Ya, maka cara di antara kita mengingat kematian di antaranya dengan cara berziarah. Kata Nabi apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Ya, dulu aku melarang kalian para sahabatku ketika iman para sahabatku, iman kalian masih dalam keadaan lemah di awal baru masuk Islam, aku larang kau ziarah kubur ala. Tapi ingat fazuruha, ziarahlah kalian ke kuburan saat ini. Karena di antara tujuan berziarah kubur yang pertama dan utama adalah untuk mengingat kematian. Berapa banyak orang yang masuk ke dalam TPU tempat pemakaman umum, ia pun merasa bahwasanya ternyata umur itu tidak ada artinya, mungkin sebentar lagi ia akan menyusul. Berapa banyak orang yang akhirnya mengingat daripada urusan sholatnya ketika ia masuk ke dalam kawasan kuburan untuk menziarahi salah satu keluarganya. Maka jelas pengingat kematian yang paling utama adalah dengan cara berziarah kubur. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu akan mengingatkan kita kepada dosa-dosa sehingga dapat dengan gampangnya melakukan taubatan nasuha, yaitu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika beliau berusia 40 tahun. Ketika Nabi melihat kaum Quraisy, musyrik Quraisy dengan kejahiliahannya, Nabi pun menyendiri, berkhalwat, uzlah di Gua Hira, dan Nabi saat itu beribadah dengan tata cara ibadah kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ibadah sholat masih 12 tahun lagi diperintahkan ketika Nabi umur 52 tahun. Baru Nabi Isra Mi'raj dapat perintah sholat. Maka ketika umur 40 tahun, Nabi masih berkhalwat dengan tata cara ibadah kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka menyendiri, ya, menghindari diri sesaat daripada sosial, bersosial dengan masyarakat, merenungkan diri ini di dalam waktu-waktu yang sepi, maka itu adalah hal yang bagus. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Bertafakurlah, merenunglah kalian di dalam ciptaannya Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, tapi jangan kalian bertafakur di dalam zat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menyuruh kita untuk banyak bertafakur, merenung, berkhalwat, beruzlah, menyendiri, merenungi diri ini, dan merenungi diri lebih baik daripada ibadah puluhan tahun. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Nah, pertanyaan ini agak panjang Habib, tapi sangat menarik juga untuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Habib izin bertanya, jika seseorang pernah terjerat riba, lalu pernah pakai kartu kredit,
kemudian ada tagihan di bank, jadi hutang hingga sekarang. Tapi dari banknya tidak pernah lagi menagih karena sudah hilang jejak. Sekarang orang tersebut sudah tobat, tidak mau pakai kartu kredit lagi. Asuransi juga ditutup dan menjauhi riba. Nah, yang jadi pertanyaan Habib, yang pertama, apakah hutang di bank itu tetap wajib dibayar, sedangkan posisinya pasti sudah berbuka? Dan pihak-pihak bank itu juga pastinya akan menjerat orang lain dengan sistem riba. Dua, ada yang menyarankan daripada bayar ke bank lebih baik uangnya dipakai untuk sedekah atau mendukung program komunitas yang memerangi riba. Ketiga, jika orang tersebut mati tanpa membayar hutangnya di bank, apakah itu termasuk dalam kategori mati dalam meninggalkan hutang? Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pertanyaan tentang riba ini wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas riba hukumnya adalah dosa, dan kami baru mengetahui akhir-akhir ini ada perbedaan antara kartu debit dengan kartu kredit. Ternyata kartu debit itu adalah memang satu kartu di mana di kartu itu kita sudah mempunyai uang nominal misalkan 10 juta yang ketika kita belanja di sebuah tempat kita hanya cukup dengan menggeseknya maka otomatis tabungannya akan terpotong. Itu kartu debit. Adapun kartu kredit itu adalah kartu sebagai tanda jaminan dari pihak bank agar sesuai dengan nominal yang telah diberikan oleh pihak bank, kita bisa berbelanja sesuka hati ke toko-toko yang bekerja sama dengan bank tersebut. Sehingga walaupun pada hakikatnya saat belanja kita tuh nggak punya uang, tetapi dengan kita diamanahi ya oleh bank, dititipi oleh bank sejumlah saldo rekening, sehingga saat itu walaupun kita posisinya nggak punya uang, tapi ada jaminan daripada daftar gaji bulanan yang standarnya sesuai dengan bank, maka kita mendapatkan kartu kredit. Dari pertanyaan ini artinya orang yang berkredit itu sesungguhnya dia nggak punya uang, tapi dia banyak mengikuti gaya hidup orang, sehingga dia pun akhirnya berani belanja ke sana dan kemari, dan ia pun akhirnya berani menanggung daripada bunga yang harus ia bayarkan daripada keuntungan peminjaman tersebut, yang karena dalam Islam itu yang namanya minjam meminjam itu niatnya adalah cari pahala, bukan cari bisnis, bukan cari peluang uang, tapi niatnya cari pahala. Maka Islam melarang setiap pinjam meminjam yang peminjamnya tadi akan menagih uang lebih ketika sang peminjam mengembalikan apa yang ia pinjam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka urusan dengan seseorang dalam bab muamalat itu konsepnya adalah tarobi. Apa tarobi? Saling ikhlas, saling ridho. Ya, saling dua-duanya itu menerima keputusan setelah kita bersepakat dengan satu lembaga, walaupun mungkin itu lembaga riba, karena akhir-akhir ini ada fatwa kontemporer daripada para ulama Al-Azhar Mesir bahwasanya ada beberapa bank yang dikatakan sistem keuntungan yang diambil itu bukan disebut riba yang dimaksud oleh Nabi, tapi riba itu maksudnya adalah keuntungan dari akad mufakat yang telah disepakati. Jelas itu bukan dalam kategori pinjam meminjam. Nah, maka dalam bab ini pinjam meminjam ini pasti dihukumi dengan riba. Adapun hukum kerjasama dan bagaimana apakah harus tetap melunasi hutangnya, maka jawabannya harus tetap melunasi hutangnya karena itu adalah beban bagi kita. Kita berusaha melunasi hutangnya dengan bunga-bunganya, diniatkan ingin bertobat kepada Allah dengan cara melunasinya, dan dengannya kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah, tidak lagi membawa hutang beban. Adapun urusan sedekah dan membantu lembaga-lembaga yang memerangi riba, maka dalam bab ini kurang tepat untuk disalurkan ke tempat tersebut karena kita bahasanya masih punya tanggungan kepada satu pihak, yaitu bank yang meminjami hutang kartu kredit tadi. Mungkin menjawab. Jadi mungkin walaupun ada bunganya juga tetap kita bayarkan berikut bunganya, Habib. Iya, tetap harus ini bayar dulu. Karena itu sudah perjanjian ya. Baru setelah itu kita tinggalkan hal-hal yang setelah demikian. itu kita bertobat dan kita tinggalkan ya. Baik, Masya Allah. Mungkin bisa cukup menjawab
pertanyaan sekaligus ya dari 3 pertanyaan tadi tersebut. Baik Habib, sudah hampir jam 9 untuk pertanyaan dari Saudara Ardiansyah. Insya Allah nanti kita bacakan di pertemuan selanjutnya karena ini juga lumayan panjang pertanyaannya. Saatnya Habib menutup dengan kesimpulan dan doa. Habib, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthannina 'alaiha qabiliha wa athnim 'alaina Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbaw shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah hasanul jazak kepada Habib Hisham Al-Habsyi untuk ilmu yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Tema kita, pembahasan kita tadi tentang kematian. Mudah-mudahan kita semakin sering, semakin rajin untuk mengingat kematian agar tentunya hati kita semakin lembut, semakin hidup dan semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat wakaf semuanya, sampai di sini jumpa kita dalam kajian virtual untuk malam hari ini. Insya Allah jumpa kembali nanti Selasa pekan depan bersama Habib Hisham Al-Habsyi dengan tema pembahasan yang lebih menarik lagi insya Allah. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program bersama Habib Hisham Al-Habsyi di Al-Baja TV. Teladan Anak Soleh ya, bisa Anda saksikan di Al-Baja TV. Kemudian juga jangan lupa untuk terus ikuti kajian-kajian yang ada di Al-Baja TV bersama Majelis Al-Baja. Sampai di sini saya menemani Anda semuanya. Terima kasih. Jazakumullah hasanal jaza. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.